Begitulah kita memerlukan tahapan-tahapan itu. Kalau untuk setiap tahap kita memerlukan 5 tahun, maka untuk 5 tahap kita memerlukan waktu 25 tahun. Dalam waktu sepanjang itu, baru kita akan sampai pada landasan yang penting, yaitu perkembangan industri dan pertanian yang seimbang. Pada waktu itu, baru akan ada jaminan untuk memulai mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pak Harto tentang strategi mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Menggagas pembangunan dari Pasar Klewer. Setelah menjalani tugas sebagai pejabat presiden selama 1 tahun, Pak Harto dilantik sebagai Presiden RI oleh MPRS dalam Sidang Umum 5 yang digelar pada 27 Maret 1968. Sebagai Presiden Mandataris MPRS, Pak Harto diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintah yang mulai berorientasi pada pembangunan. Sebenarnya, Sidang Umum 5 MPRS yang dilangsungkan dari 21 sampai 27 Maret 1968, selain melantik presiden, juga dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah pedoman pelaksanaan tugas mandataris MPRS. Sebelumnya, Pak Harto sebagai pejabat presiden melalui sidang Badan Pekerja MPRS pada 29 Februari 1967 menyampaikan penjelasan tentang masalah-masalah nasional yang penting dan mendesak beserta pola dasar program umum nasional dan pola dasar program rencana pembangunan 5 tahun. Setelah diperpanjang hingga tanggal 30 Maret 1968, Sidang Umum 5 MPRS menghasilkan sejumlah ketetapan namun tidak berhasil membuat pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud. Pak Harto sebagai presiden kemudian membentuk dan mengumumkan kabinet pemerintahan yang diberi nama Kabinet Pembangunan pada 6 Juni 1968. Kabinet ini mendapatkan landasan bekerja melalui ketetapan MPRS nomor 41 garing MPRS garing 1968 tentang tugas pokok Kabinet Pembangunan. Berdasarkan itu, Pak Harto merumuskan 5 tugas pokok yang disebut Pancakrida, yakni menciptakan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau repelita, melaksanakan pemilihan umum selamat-lambatnya 5 Juli 1971, mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. Demikianlah, repelita menjadi jantung pelaksanaan tugas pemerintahan Orde Baru. Dalam sidang DPR GR yang digelar pada 14 Januari 1969, Pak Harto menyampaikan pidato yang berisi antara lain pokok-pokok repelita dan usulan rencana APBN 1969-1970. Setelah dibahas secara intensif, akhirnya pada 28 Maret 1969, DPR GR menyetujui dilaksanakannya Repelita 1. Usulan RAPBN 1969-1970 yang telah disetujui DPR GR selanjutnya disahkan oleh Presiden sebagai undang-undang pada 31 Maret 1969. Dan tepat 1 April 1969, Repelita 1 secara resmi dimulai. Seperti diakui oleh Pak Harto,
Kabinet pembangunan yang dibentuknya merupakan kombinasi antara tenaga-tenaga ahli dari lingkungan universitas atau kelompok sipil dan ABRI atau kelompok militer. Kombinasi ini mencerminkan kehendak rakyat sebenarnya tertuang dalam sejumlah ketetapan MPRS yang menekankan perlunya stabilitas keamanan nasional dan pembangunan sosial ekonomi. Para menteri inilah yang bersama-sama Pak Harto merumuskan tujuan serta sasaran dari Repelitas 1. Tujuan Repelitas 1 adalah menaikkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap berikutnya. Sementara berdasarkan kajian atas permasalahan ekonomi dan sosial, ditetapkanlah 6 sasaran Repelitas 1, yakni pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Repelita, ketika dilaksanakan disebut pelita, merupakan salah satu bentuk inovasi pembangunan nasional yang pertama kali dipraktikkan oleh Pak Harto. Sebuah model perencanaan yang kelak menjadi patron pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan bangsa. Repelita tersebut ditempatkan dalam sebuah kerangka pedoman yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang yang dikenal sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Dalam perjalanan kepemimpinannya, sebagai Presiden kedua Republik Indonesia hingga 1998, Pak Harto berhasil menjalankan 6 repelita. Memasuki repelita ke-7 hanya dapat dijalankan 2 bulan saja karena Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden menyusul menguatnya desakan reformasi yang terjadi saat itu. Setiap repelita memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik, namun memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Banyak ahli berpendapat bahwa dalam merumuskan repelita, Pak Harto bersama para menterinya mengadopsi berbagai pemikiran strategi pembangunan ekonomi yang berkembang saat itu, termasuk teori modernisasi dari Walt Whitman Rostow pada tahun 1916 sampai 1979. Rostow memperkenalkan konsep pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahapan. Menurutnya, suatu masyarakat yang belum berkembang atau disebutnya sebagai masyarakat tradisional melalui proses pertumbuhan ekonomi yang bertahap dapat digerakkan menuju masyarakat maju atau dewasa yang bercirikan konsumsi tinggi. Ada 5 tahapan pertumbuhan, yakni tahap masyarakat tradisional atau the traditional society, prakondisi masyarakat untuk tinggal landas, precondition for take-off, tinggal landas, take-off, masyarakat yang menuju dewasa, drive to maturity, dan akhirnya masyarakat berkonsumsi tinggi, atau the age of high mass consumption. Dengan menggunakan analogi pesawat yang hendak terbang, membawa penumpangnya ke tujuan yang dikehendaki, Rostow menjelaskan bahwa untuk menggerakkan pesawat perekonomian dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat maju berkonsumsi tinggi harus dilakukan prakondisi, yakni terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan tinggal landas. Sesungguhnya, Pak Harto telah memiliki konsepsinya sendiri tentang modernisasi Indonesia. Konsepsi ini disampaikan pertama kali oleh Pak Harto dalam sebuah acara peresmian bangunan Pasar Klewer, Solo, pada 9 Juni 1971. Dalam pidato tanpa teks itu, Pak Harto menyampaikan bahwa masyarakat yang adil dan makmur hanya bisa terwujud bila mana kita melakukan serangkaian pembangunan dalam segala bidang. Menurut Pak Harto,
Masyarakat adil dan makmur itu benar-benar akan terbentuk bila mana kita bisa membangun dan mengembangkan industri dan agraria yang seimbang. Untuk sampai pada tujuan kita, demikian Pak Harto berkata, kita memerlukan waktu bertahun-tahun dan melaksanakannya secara bertahap. Mencapai cita-cita adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu tidaklah mungkin hanya dengan melaksanakan satu pelita saja. Masyarakat adil dan makmur tidak akan jatuh dari langit. Harus diperjuangkan melalui pembangunan secara bertahap, serta diperlukan landasan yang kuat. Ialah industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Selanjutnya, Pak Harto menguraikan gagasannya lebih dalam lagi tentang strategi pembangunan Indonesia itu. Menurutnya, pembangunan bidang pertanian tidaklah terlalu sulit, mengingat Indonesia telah memiliki beberapa prasarana yang dibutuhkan untuk itu. Pak Harto menilai bahwa pembangunan industri lebih sulit karena banyak prasarana yang belum dimiliki. Untuk membangun industri, mutlak kita memerlukan modal yang tidak hanya rupiah, melainkan juga devisa untuk memasukkan mesin-mesin dan barang modal lainnya. Di samping itu, kita memerlukan skill, keahlian, dan tanpa itu kita tidak akan bisa mengembangkan industri. Di samping itu, kita harus menguasai teknologi. Berangkat dari pemikiran tersebut, Pak Harto menyodorkan inisiatif strategi pembangunannya. Pada tahun 1971, kita berada dalam tahap pembangunan industri yang mendukung pertanian. Kedengarannya sangat sederhana, tetapi kegiatan yang sebenarnya meliputi pelbagai lapangan yang sangat luas. Kita harus mendirikan industri yang mampu membuat alat-alat pertanian dan prasarana pertanian seperti pupuk, obat-obatan, irigasi, pertanian, dan lain-lainnya. Lalu kita harus mampu untuk memasarkan hasil pertanian. Dan itu berarti kita harus mendirikan industri yang menyimpan dan melakukan pengangkutan produksi itu. Dengan begitu, kegiatan dalam membangun industri yang mendukung pertanian itu merupakan kegiatan yang luar biasa dan memakan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan tenaga yang tidak kecil. Pak Harto terus memaparkan gagasannya. Pada tahapan berikutnya, ialah sambil menyempurnakan industri untuk mendukung pertanian itu. Kita harus membangun industri yang mengolah pertanian itu. Kita segera membangun industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku industri. Untuk itu, sekali lagi, kita memerlukan modal guna mengolah pasir besi menjadi besi baja, mengolah bauksit menjadi aluminium, dan sebagainya. Setelah kita bisa mengubah bahan mentah menjadi bahan baku industri, dalam tahap berikutnya kita harus mendirikan industri yang bahan bakunya telah kita sediakan menjadi barang jadi. Dalam tahapan berikutnya lagi, kita akan mengembangkan industri yang sanggup membuat mesin-mesin guna menjamin kelangsungan industri yang sudah ada dan membuat industri yang baru. Begitulah, kita memerlukan tahapan-tahapan itu. Kalau untuk setiap tahap kita memerlukan 5 tahun, maka untuk 5 tahap kita memerlukan waktu 25 tahun. Dalam waktu sepanjang itu, baru kita akan sampai pada landasan yang penting, yaitu perkembangan industri dan pertanian yang seimbang. Pada waktu itu, baru kita akan ada jaminan untuk memulai mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Gagasan Pak Harto di Pasar Klewer inilah yang kemudian oleh para menterinya dijadikan bahan utama
bagi penyusunan garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang kemudian disahkan oleh MPR hasil pemilihan umum 1 di era Orde Baru. Gagasan di Pasar Klewer inilah yang secara terus-menerus secara konsisten diperjuangkan Pak Harto sebagai pedoman strategi pembangunan sampai akhir pemerintahan. Indonesia harus memberikan perhatian yang serius terhadap usaha-usaha pembatasan kelahiran dan melaksanakannya sesuai dengan ide perkumpulan keluarga berencana. Cara ini saya pandang dapat dibenarkan oleh etika agama dan etika Pancasila. Pak Harto tentang keluarga berencana dalam autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Menerapkan program keluarga berencana. Sejak tampil sebagai pejabat presiden, Pak Harto telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kependudukan di Indonesia. Tercatat dalam pidato kenegaraan yang digelar di muka sidang paripurna DPR GR pada 16 Agustus 1967, Pak Harto menyampaikan pandangannya tentang keseriusannya untuk menangani masalah kependudukan dengan program keluarga berencana. Dikemukakan oleh Pak Harto bahwa dirinya baru menandatangani deklarasi kependudukan PBB bersama para pemimpin dunia lainnya. Dengan deklarasi itu, pemerintahnya mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia. Selain itu, deklarasi juga menyatakan pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Dalam konteks itu, Pak Harto menyatakan, Indonesia harus memberikan perhatian yang serius terhadap usaha-usaha pembatasan kelahiran dan melaksanakannya sesuai dengan ide perkumpulan keluarga berencana. Cara ini saya pandang dapat dibenarkan oleh etika agama dan etika Pancasila. Gagasan inilah yang kemudian dielaborasi oleh Pak Harto secara serius dengan mengembangkan apa yang dikenal sebagai program keluarga berencana. Sebenarnya, keluarga berencana telah muncul di Indonesia sebelum era Orde Baru. Pada tahun 1957, dibentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan di Jakarta. Perkumpulan ini secara aktif mempromosikan pentingnya menciptakan keluarga bahagia melalui pengaturan kelahiran dan penanganan kesehatan pasangan suami istri. Persoalan keluarga berencana mulai mendapat perhatian ketika para ilmuwan mengaitkan masalah pembatasan kelahiran ini dengan laju pertambahan penduduk serta implikasinya di bidang ekonomi dan sosial. Teori Thomas Robert Malthus tentang pertambahan jumlah penduduk yang mengikuti deret ukur dan pertumbuhan ekonomi dan pangan yang mengikuti deret hitung menjadi rujukan para pihak yang menyokong praktik pembatasan jumlah penduduk ini. Pada tahun 1969, sebuah konferensi internasional tentang keluarga berencana digelar di Indonesia, bertajuk Planned Parenthood Conference Southeast Asia and Oceania Region. Konferensi yang disponsori oleh International Planned Parenthood Federation ini mendapat tempat tersendiri di Indonesia mengingat ada pro dan kontra yang cukup sengit di sini. Pak Harto yang memberikan pengarahan pada konferensi itu mengungkapkan, tantangan utama muncul pada awal pelaksanaan program keluarga berencana, utamanya dari golongan agama. Karena itu, prioritas utama yang diberikan adalah mendapatkan dukungan dari para pemimpin agama.
Dalam pada itu, saya mesti membuat langkah-langkah hati-hati. Ini masalah yang peka dan tidak gampang. Ini menyangkut keyakinan sekian banyak orang dan berakar panjang ke belakang. Sementara kita harus melakukan pembangunan. Berbekal masukan dari hasil konferensi serta pandangan dari para menterinya, Pak Harto melakukan sejumlah inisiatif yang berkenaan dengan pelaksanaan program keluarga berencana ini. Pada 1970, Pak Harto menerbitkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970 yang meleburkan Lembaga Keluarga Berencana menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Pada tahun 1970-1971, pemerintah juga mengucurkan dana sebesar 1,3 juta dolar Amerika Serikat untuk melaksanakan program-program KB secara nasional, disertai dengan bantuan dari donor asing lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat. Publik mengingat kampanye program ini dengan slogannya yang terkenal, 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Slogan yang sangat mengena dan memang demikian hasilnya. Para ulama yang semula kurang sependapat dengan KB secara perlahan akhirnya menerimanya. Lebih dari itu, keluarga berencana pada masa kepemimpinan Pak Harto menjadi gaya hidup yang dijalankan oleh hampir sebagian besar keluarga di Indonesia yang mendambakan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam hal penggunaan alat kontrasepsi sebagai cara pembatasan kelahiran masih kontroversial, namun dapat diterima oleh Pak Harto. Sebaliknya, menolak penggunaan teknik aborsi karena menurut Pak Harto hal itu bertentangan dengan agama. Dalam konteks strategi pembangunan, program keluarga berencana yang dijalankan Pak Harto juga mampu menciptakan jumlah penduduk yang serasi dengan pembangunan. Pada tahun 1997, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 200 juta jiwa. Jumlah yang menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbanyak penduduknya setelah China 1,2 miliar, India 900 juta, dan Amerika Serikat 250 juta. Seharusnya, tanpa program KB yang berhasil, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 97 melampaui angka 217 juta jiwa. Karena menurut perhitungan ilmiah, angka 200 juta sudah dicapai pada tahun 1991. Dan bahkan PBB telah memperkirakan pada pertengahan abad ke-21 jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 350 juta. Sesungguhnya, tujuan utama program KB adalah pendidikan massa, yang berarti menginsyafkan masyarakat akan tanggung jawab mereka sebagai orang tua maupun terhadap kesejahteraan dan keselamatan bangsa. Untuk hal ini, Pak Harto sebagai presiden terjun langsung memastikan program benar-benar mencapai tujuannya secara efektif. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.